Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurcaya Alpani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Oke, kita mulai. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah. 2. Integrasi wilayah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Zona litoral, zona neritic, zona oceanic. 3. Integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Integrasi adalah kondisi pembauran dan berbagai komponen yang berbeda. Dalam perkembangannya ada 5 tahap nasionalisme di Indonesia, yaitu 1. Masa perintis, 2. Masa penegas, 3. Masa percobaan, 4. Masa penobrak, 5. Masa pengisian kemerdekaan. Oke, kita mulai selanjutnya. Di sini ada objek sarana internasional terbagi menjadi 2, yaitu 1. Integrasi nilai, menunjukkan pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. 2. Integrasi perilaku, menunjukkan pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku kebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. 4. Integrasi nasional. Integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif bangsa yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sang Sakala Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. 5. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Oke, selanjutnya. Di sini ada patriotisme, merupakan sikap studi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingannya pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah. B. Implikasi kehidupan sehari-hari, yaitu ada menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. 2. Menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan di sekitar. 3. Mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ada makna multikulturalisme, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Ada elemen-elemen multikulturalisme terbagi menjadi 3, yaitu menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. 2. Menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnis atau kebudayaannya. 3. Menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. 2. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh adanya geografis, pengaruh kebudayaan asing, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ada keadaan transportasi dan komunikasi, dan perbedaan kondisi alam. Oke, selanjutnya ada wujud keberagaman, yaitu terbagi menjadi 4,
bagiannya itu keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Dan juga di sini ada faktor pendorong dan penghambatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu ada faktor pendorong terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. 2 faktor penghambat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Bhinneka atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, ada geografis, 3 melemahnya nilai budaya bangsa, dan muncul penyakit kultural pada masyarakat di Indonesia. Contohnya prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan rasisme. Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terbentuknya nasionalisme di Indonesia melalui 3 tahap, yaitu tahap 1. Mula terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. 2. Terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas, yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. 3. Terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sebagai ini atau yang kita sebut sebagai Nationstat Indonesia. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia, yaitu dengan cara mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara dan mengembangkan sikap toleransi. Dan juga ada kesatuan. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.